Halo semua, sini saya Komadi Satyama Gangga dengan NIM 036 akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma tentang implementasi algoritma Kruskal, Prim, dan Dijkstra. Di sini saya mendapatkan soal bagian 1 nomor 1 dan algoritma yang saya gunakan adalah algoritma Prim. Berikan graf berbobot dengan N simpul dan M sisi beserta bobot sisi, dan gunakan algoritma Kruskal atau Prim untuk menemukan bobot total MST atau minimum spanning tree. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk algoritma Prim. Pertama yaitu inisialisasi himpunan kosong untuk menyimpan simpul yang sudah dikunjungi. Di sini saya membuat himpunan untuk sudah menyimpan simpul yang sudah kunjungi, dan juga himpunan kosong untuk menyimpan sisi MST, minimum spanning tree-nya, itu bobotnya. Yang kedua yaitu pilih simpul awal secara acak dan tambahkan ke twisted nodes atau yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu sisinya. Ketiga, selama jumlah simpul yang dikunjungi kurang dari total jumlah simpul, lakukan langkah-langkah berikut. Cari sisi dengan bobot terendah, menemukan simpul yang sudah dikunjungi dengan simpul yang belum dikunjungi, lalu tambahkan sisi tersebut ke himpunan MSTH, yaitu sisi dengan bobotnya, yang kemudian tandai simpul yang belum dikunjungi yang terhubung dengan sisi tersebut sebagai sudah dikunjungi. Lalu yang terakhir, hitung bobot total minimum spanning tree dengan menjumlahkan bobot dari semua sisi di dalam himpunan sisi tersebut dengan bobotnya. Ini graf yang sudah saya buat, dan di sini sudah ada simpul beserta bobot beserta sisinya, yaitu dan juga ada bobot dari setiap sisinya. Di sini sudah saya buat himpunannya, yaitu sisi dan bobot sisi. Nah, di sini kita algoritma Prim itu bekerja dengan mengunjungi semua simpul dengan bobot sisi yang paling minimum. Jadi bisa kita lihat di sini, jika kita ingin mengunjungi semua sisi tersebut, kita harus mengunjungi dengan bobot yang paling minimum. Nah, di sini saya sudah membuat graf minimum spanning tree-nya. Jadi bisa kita lihat di sini, yaitu ini adalah bobot paling minimum untuk mengunjungi semua sisi yang ada di graf yang setelah saya buat, yaitu sisi A, B, 1, BC 4, DC 5, DE 4, dan EF 6. Dan di sini kita bisa melihat sisi dan bobot sisinya, dan dari soal yang diberikan atau ditanyakan, kita harus menemukan bobot total minimum spanning tree. Jadi kita hanya perlu menjumlahkan semua bobot sisi yang ada setelah kita mengunjungi semua simpul tersebut. Jadi bobot total minimum spanning tree-nya yaitu adalah 20. Selanjutnya ke soal bagian 2, yaitu tentang algoritma Dijkstra. Pilihlah dua simpul pada graf yang Anda buat dan aplikasikan algoritma Dijkstra untuk menemukan jarak terpendek antara kedua simpul tersebut. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, yaitu inisialisasi jarak awal untuk semua simpul ke nilai tak terhingga kecuali simpul yang diatur jaraknya menjadi 0. Buat sebuah himpunan kosong untuk menyimpan simpul yang sudah dikunjungi seperti di algoritma Prim sebelumnya. Ketiga, selama semua simpul belum dikunjungi, maka langkah berikut: pilih simpul dengan jarak terpendek, tandai simpul tersebut sebagai sudah dikunjungi,
Untuk setiap tetangga yang terhubung dengan SIM tersebut dan belum dikunjungi, lakukan langkah berikut, yaitu hitung jarak baru dari simpul ke awal ke tetangga tersebut melalui simpul yang sudah dikunjungi sebelumnya. Dan jika jarak baru lebih kecil dari jarak sebelumnya ke tetangga tersebut, update jarak tetangga tersebut dengan jarak baru. Dan jika lebih besar, diamkan saja. Setelah semua simpul sudah dikunjungi, jarak terpendek dari simpul awal ke setiap simpul lainnya sudah terhitung. Nah, di sini graf yang sudah saya buat tadi, dan ini saya menunjukkan keterangannya. Dan di sini saya akan mencari jarak terpendek dari simpul A ke simpul C. Jadi ya, saya langsung saja. Pertama, kita ke simpul yang kita kunjungi dulu, yaitu dari awal simpul A. Sini kita punya 3 simpul yang terhubung dengan simpul A, yaitu simpul B, C, dan D. Nah, kita bisa melihat bobot dari bobot sisi yang akan kita gunakan untuk mengunjungi semua simpul tersebut. Lalu kita bisa update semua keterangan jarak terpendek dari simpul tersebut dan simpul sebelumnya, apakah dia simpul yang lainnya. Dan di sini simpul sebelumnya itu adalah simpul A. Lalu kita menandai simpul yang sudah kita kunjungi tersebut dengan hijau, yaitu di sini simpul A. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan simpul B. Nah, di sini kita bisa melihat simpul B ini sudah ada hubungan bobot sisinya dengan simpul A. Jadi kita langsung saja update simpul B itu sebagai simpul yang sudah dikunjungi, karena bobot tersebut lebih besar untuk melalui simpul B, dan karena bobot dari simpul A tersebut ke ketiga simpul lainnya itu lebih kecil, jadi kita hanya update saja. Itu juga dengan simpul C, kita update saja. Nah, dari simpul D ini kita ada bobot yang terhubung lagi, yaitu simpul E. Di sini kita update jarak menuju simpul A ke simpul E, yaitu 2 tambah 4 sama dengan 6. Dan lalu kita update juga simpul D sebagai simpul yang sudah kita kunjungi. Lalu kita melakukan yang sama dengan simpul E. Ada juga simpul E yang terhubung dengan simpul F. Kita update juga simpul F. Lalu kita tandai simpul E sebagai sudah dikunjungi. Nah, di sini kita melihat simpul F sebagai simpul terakhir yang belum kita kunjungi. Jadi hanya mengunjungi dirinya sendiri dan berhenti di sana. Nah, di sini kita sudah melihat semua simpul sudah kita kunjungi. Nah, jadi yang ingin saya cari adalah jarak terpendek dari simpul A ke simpul C. Jadi bisa kita lihat di sini, di himpunan sini, jarak terpendek dari simpul A ke simpul C adalah dari simpul A langsung ke simpul C dengan bobot 3. Nah, sini kita bisa melihat kita harus pertama mengunjungi semua simpul agar bisa kita mengetahui jarak terpendek dari semua simpul ke simpul yang kita inginkan. Dan jikalau misalnya kita ingin menemukan jarak terpendek misalnya dari simpul A ke simpul F ini, kita bisa lihat dari himpunan tabel ini, jarak terpendek dari A itu 12. Dan kita bisa trace dari simpul sebelumnya, yaitu simpul F, simpul sebelumnya itu E,
simpul E sebelumnya itu D, dan dari simpul D itu simpul sebelumnya itu A. Jadi jarak terpendeknya itu adalah hasil jumlah dari bobot sisi dari A, D, E, F sama dengan 12. Dan algoritma selesai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Thank you.